SPD. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu supaya jangan tegang. Ya, sebelum memulai acara ini ulun bawakan pantun dulu. Burung pipit bertitik, bertitik di batang Bapak Ibu seberataan. Semoga acara ini hari ini diberkati. Amin. Ya, Bapak Ibu yang ulun hormati, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruang PKG di Banjarmasin Selatan. Tak lupa pula salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat pengikut serta keluarga beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang ulun hormati, untuk mempersingkat waktu kami perkenalkan atau kami persilakan Ibu Lisna Kadarsi untuk berbagi praktek baik pada hari ini. Ya, Ibu Lisna kami persilakan. Nanti di sesi ini ada tanya jawab Bapak Ibu, kami persilakan Bapak Ibu sampah daur ulang sampah. Oke. Pengawas Pembina Satuan Pendidikan Haji Sakarani SPD. Ibu Lisna kami persilakan. Beri tepuk tangan ya Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini udah diberikan kesempatan untuk berbagi sedikit praktik baik yang diamanahi oleh tugas dari gugus 4 Kelayat Timur. Bapak Ibu yang ulun hormati, Bapak Ibu Koro Wil, Ibu Wahyuti SPDMA Kecamatan Banjar Selatan yang ulun hormati, Bapak Pengawas Pembina gugus Kecamatan Banjarmasin Selatan yang ulun hormati seluruh rekan-rekan kepala sekolah segugus Sekecamatan Banjarmasin Selatan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah karena hari ini kita diberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan komunitas belajar Kecamatan Banjarmasin Selatan. Baiklah Bapak Ibu, ulun langsung saja seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kami tadi. Silakan Bu Nur Jinah tetap di sini Bu. Iya, pendamping ulun. Ustaz Jainal boleh juga. Iya, sebentar nanti. Karena Bapak Ibu mungkin sudah disampaikan beliau tadi bahwa ulun hanya sebagai jembatan untuk dalam kegiatan kompol ini. Artinya apa? Intinya semuanya ini hasil dari kolaborasi dan kegiatan berwawasan lingkungan yang terdapat di gugus Kelayat Timur 4. Tentunya hal ini tidak terlepas dari bimbingan dan binaan dari Bapak pengawas kita, Bapak Haji Sakrani SPD. Terima kasih kepada Bapak. Ulun langsung saja Bapak Ibu. Ulun ini diberi kesempatan dan dipercaya oleh kawan-kawan sebagai jembatan, padahal ulun bukan apa-apa. Ulun bukan kepala sekolah yang inspiratif, tidak juga hanya kepala sekolah biasa. Kebetulan sekolah ulun sudah melaksanakan kegiatan adiwiyata, artinya kegiatan yang berwawasan lingkungan hidup. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita bisa dapat berbagi. Namun Bapak Ibu perlu diketahui bahwa status kami saat ini nasional. Di sini pun juga ada sekolah yang berstatus nasional, yaitu SD Santa Maria. Ya, tepuk tangan kepada Ibu SD Santa Maria. Ya, kami kemarin sama-sama mendapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2023. Jadi ini bukan hal yang baru Bapak Ibu lah. Nanti kita bisa aja sharing dengan Ibu Suster, ya Bu ya. Siap Bu ya? Baik. Nah ini Bapak Ibu, ulun perkenalkan sedikit. Nah inilah rekan-rekan ulun di gugus kami. Iya. Pengawas yang paling ganteng, yang paling kami sayangi. Pembina kami selalu menjadi motivator kami. Nah, kalau bisa lagi dikenalkan Bapak Ibu lah. Iya, biar janak aja. Mudah-mudahan ulun ada di situ. Ada lah. Ada. Silakan Bapak saya bilang. Iya. Ini Bapak Ibu, kami mengambil tema membangun sekolah adiwiyata dengan meningkatkan kesadaran lingkungan melalui pendidikan.
Nah, jadi kenapa kami mengambil itu? Bermula kesadaran terhadap lingkungan itu tidak hanya dari di sini, kita mulai dari lingkungan sekolah pun. Terkait dengan saat ini Banjarmasin lagi polemik darurat sampah. Nah, mari kita bersama-sama bagaimana kita berkontribusi untuk mengatasi Banjarmasin darurat sampah. Paling tidak yang terkecil di sekolah kita. Oke, baik. Nah, itu Bapak Ibu. Ulah anak pertama Bapak Ibu, ini ada beberapa slide nanti yang kami tampilkan semua gugus kami sampai dengan Tanjung Pagar. Jadi 10 gugus. Karena ulun ini sebagai ditunjuk tadi sebagai, jadi ulun anak pamulaan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ruangan izin kawan-kawan. Iya. Ini ulun tepatnya di SDN Kelayan Timur 2. Silakan Bung Hussein. Oke, nah itu kita kupas dulu Bapak Ibu. Apa itu adiwiyata? Ya. Mungkin adiwiyata ini sudah bukan suatu hal yang baru. Mulai zaman Bahari mungkin sudah ada adiwiyata. Ketika kurikulum banyak perubahan adiwiyata akan berubah. Yang berubah itu hanya aplikasi untuk penilaiannya. Tapi intinya itu apa? Nah, pertama adalah program pendidikan di lingkungan hidup. Nah, tentunya bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat di lingkungan sekolah kita. Nah, dan mengharapkan kualitas lingkungan sekolah kita itu menjadi lebih baik. Yang selama ini mungkin kita ada tertata dengan adanya adiwiyata. Ulun merasakan Bapak Ibu, setelah sekolah kami adiwiyata nampak perubahannya. Kita mau tidak mau akan menata, kemudian memilah dan lain-lain sebagainya. Oke, itu Bapak Ibu. Nah, ini prinsip di dalam adiwiyata. Pertama, mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dan sosial ke dalam kurikulum sekolah. Jadi di dalam adiwiyata itu Bapak Ibu ada namanya pendidikan lingkungan hidup. Nah, itu boleh dijadikan salah satu muatan lokal. Nah, tapi kalau di sekolah ulun hanya disisipkan ke bagian ekskulnya saja. Oke. Nanti integrasi ke dalam mata pelajaran yang lainnya. Ada juga modulnya. Oke. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam menjaga lingkungan hidup. Yang kedua ini yang paling penting, ya. Bagaimana kita mengayomi sekolah kita, terutama diri kita, guru PTK, siswa, orang tua murid sampai dengan lingkungan sekolah. Ini yang paling berat, gitu. Ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama masyarakat dengan pemerintah. Nah, di dalam adiwiyata kita memerlukan kerjasama. Biasanya dicetuskan dalam sebuah MOU. Nah, kalau kami sekolah adiwiyata itu sudah beberapa MOU, dan tentunya mereka tidak bisa membuat MOU tanpa ada tindak lanjut. Contohnya dari bank sampah, kemudian perumpal, narkoba, kemudian puskesmas. Di belakang Vian, Bu. Ya, puskesmas dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ini, ulun bercerita sedikit sekolah ulun. Ini tim ulun. Nah, kita tidak bisa bekerja sama tanpa ada tim. Sebagus apapun visi dan misi yang kita buat, kemudian progres tujuan yang kita inginkan, tanpa didukung dari tim tidak akan jalan. Karena mereka bekerja sama dan kita harus andil utama di dalam. Nah, ulun punya misi. Ketika kita mau mewujudkan sekolah kita adiwiyata, ulun akan bertanya dulu, ulun berbagilah Bapak Ibu guru. Nah, status kita sekarang adiwiyata nasional contohnya. Mulai tahun 2020 ulun di Kelayan Timur 2 statusnya sudah kota. Nah, saat itu ulun 2020 masuk 20 ulun tanya, kita ini mau lanjut atau tidak? Nah, lalu jawaban kawan-kawan, pelan-pelan bulah kita siap. Nah, karena ada ucapan pelan-pelan artinya ada etiket. Oke, baik, kalau begitu kita lanjut dengan catatan kemudian siapkan Google Drive, kemudian cari inovasi ulun umpat bekerja. Nah, ini contoh inovasi di sana, buka Google di mana-mana. Kemudian pembagian tugas-tugas. Ketika mereka dibagi tugas-tugas, kemudian diberikan link Google Drive, masukkan ke dalam sana masing-masing. Nanti ada lini masanya kapan, deadline-nya, maka mereka akan mengumumkan. Baru kita parent lagi bersama-sama. Ketika itu masih kurang, maka kita kerjakan lagi bersama. Jadi yang pertama ini memang
kerjasama tim yang solid itu sangat penting. Kalau mereka tidak bekerja, tidak mau, kada bakalan jalan. Kenapa? Guru menggerakkan siswa, siswa itu juga menggerakkan orang tua di rumah. Kita menggerakkan acil-acil kantin, warga sekolah lingkungan kita itu sangat penting. Nah itu. Kemudian program sekolah sudah pasti tadi. Pelatihan evaluasi ini pasti ada. Biasanya ada dari DLH itu terkait dengan adiwiyata. Ikuti terus, kita jangan sampai ketinggalan apa-apanya. Kemauan dan motivasi yang tinggi. Nah, ketika kita sudah menyatakan iya, kami siap, maka ayo kita sama-sama. Istilah bahasa Banjar tuh jangan mundur-mundur. Kalau mau maju, kalau kadang-kadang jadi komitmen. Ya. Kemudian pembagian tugas yang jelas sudah jelas, ada komitmen dan totalitas. Totalitas itu Bapak Ibu kenapa ulun buat? Karena bujur-bujur, ulun setiap hari karena sombong. Ulun memang memilah sampah tuh dari rumah. Jadi setiap berapa bila hibah botol ekobrik itu ulun bawa. Ulun buat, kemudian botol-botol apa? Kadang ulun buat Bapak Ibu lah membawa kotak mulai rumah. Kotak-kotak yang mengkumpulkan turun jalan kayu dan pemulung. Tapi kan Bapak ulun mencontohkan dengan guru, ulun pun membawa, siswa juga membawa. Nah, sama. Jadi memang harus ada ketika kita bersih-bersih gitu juga. Lanjut. Nah ini sedikit Bapak Ibu. Nah ini status kami Adiwiyata Kota. Kemudian tahun 2021 kami maju. Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita status itu hanya bonus menurut ulun. Bonus. Tujuan utama kita bukan mencapai bonusnya, tapi kayak apa, menciptakan lingkungan sekolah kita yang peduli terhadap kebersihan dan lain-lain. Ketika itu tercapai, wajar kalau kita diberikan sebuah penghargaan. Dan ketika mencapai penghargaan itu mungkin usaha kita bisa mempertahankannya itu lebih sulit. Nah, jadi 2021 kami bisa naik. Sebenarnya Bapak Ibu di dalam sekolah adiwiyata yang sudah berstatus baik itu kota, provinsi, nasional bahkan mandiri itu hanya diberi waktu 4 tahun. Misalnya nih, urut tahun 2023 adiwiyata nasional. 2023, 24, 23, 24, 25, 26, 27 ulun hanya boleh maju, hanya wajib maju ke adiwiyata mandiri. Sebenarnya bila lebih dari 4 tahun kita kada maju, kada memperpanjang, maka status kita kembali lagi ke sekolah non adiwiyata. Nah itu. Tapi boleh di dalam waktu paling cepat 2 tahun. Ketika ulun 2021 ditanya oleh DLH, ini Kelayan Timur 2 siapkah maju untuk ke nasional? Tanya lagi dengan siap, bila siap, akhirnya kami dalam merangkap itu 2 tahun pun sampai. Nah artinya tahun 2025 ini Bapak Ibu saat ini kami lagi proses verifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menuju ke mandiri. Mohon minta tolong, mohon doanya mudah-mudahan kami bisa tembus ketika mandiri. Karena mandiri ini Bapak Ibu lumayan. Pertama, grade-nya dinaikkan lebih dari 100 poinnya. Yang kedua, harus membina 3 sekolah. Dan 3 sekolah binaan kita ini harus lolos menjadi sekolah adiwiyata. Misalnya dari sekolah yang belum adiwiyata menjadi adiwiyata kota. Dari kota statusnya misalnya menjadi provinsi. Nah, itu dibuktikan ketika mereka sudah berhasil dan ada sertifikat yang dinyatakan dari kota, provinsi atau dari kementerian, itu yang diupload, salah satu indikator dari penilaiannya. Jadi mungkin ketika di sekolah kita bisa membina, bisa berkolaborasi dengan sekolah lain, itu yang luar biasa. Karena tidak semua orang mau kan, karena adiwiyata ini sebenarnya kadang-kadang di juknis bos boleh menggerakan, kadang-kadang. Tapi kita biasa mensiasatinya, kan kita biasa jualan beli peralatan bersih-bersih kan boleh. Sebenarnya kok bisa jadi kawan-kawan di situ. Kemudian inovasi yang paling penting. Kalau kita melulu misalnya menggunakan dana bos, contoh nih, kita pemeliharaan. Ketika tanah-tanah sudah mulai kering, tumbuhan sudah mulai mati. Bila kita membeli misalnya bibit tanaman, kan lumayan nih. Jadi memasukkan MUI kemana-mana. Lalu menghidupkan tanah tadi apa? Membeli pupuk Bapak Ibu, kan itu lagi nih. Nah lalu kita dituntut apa? Inovasi kita supaya tidak membeli pupuk sampah yang ada di sekolah kita, daun-daun itu bisa dijadikan pupuk padat. Nah pupuk padatnya memang perlu lama. Jadi ulun ada inovasi cerita
sedikit. Waktu 2023, salah satu inovasi kami yang menjadi nilai plus untuk Kementerian Lingkungan Hidup adalah kompos cair. Nah, kompos cair itu Bapak Ibu ulun mengayomi dari semua siswa. Kami beri waktu anak-anak membawa hasil limbah organik dari rumah tangga. Kami batasi. Kelas 1, 2, 3 mereka cukup bawa air tajin, cucian beras. Kemudian kelas 4, 5, 6 kami minta bawa bahan limbah rumah tangga organik tadi. Contohnya misalnya kayak sayur, nasi, tentunya dipilah juga jangan nasi kuning yang ada bumbu merahnya itu kan itu sudah. Ketika itu kami ajak, dan itu Bapak Ibu ulun sendiri yang turun, diajak siswanya, diajak gurunya, kemudian kami fermentasi selama 21 hari sampai menjadi air lindi. Nah, air lindinya itu Bapak Ibu lumayan baunya, masya Allah 3 hari kan hilang, dan semua guru dan siswa itu menjauh. Bu, bau buah, sangat bau. Tapi biar sebenarnya itu sangat bagus, subur. Nah, jadi sedikit aja hasil dicampur dengan air cucian beras selama 21 hari seperti ayam mengeram. Nah, tapi ditutup rapat. Ketika belatungnya itu sudah gede lagi, timbul baunya, akan gas amoniaknya keluar. Tapi itu hasil sangat bagus juga air lindi. Ambilannya air lindi itu nanti dimasukkan lagi ke kotak ke botol-botol aqua tadi, tambahkan air. Ulun minta lagi siswa yang menyiramkan. Kami ajari siswa cara membuatnya, kemudian testimoninya. Nah, kami hanya pendukung, padahal ide itu mungkin dari kami juga bisa. Dan itu alhamdulillah Bapak Ibu. Artinya apa? Ulun bisa memanfaatkan, mengelola tanpa menggunakan uang untuk membeli kompos. Kalau kompos padat, ulun berpikirnya perlu cairan lagi, dan itu prosesnya lama. Sedangkan kita ini kalau sudah mati, itu kalau mati benar sudah, kalau ada rancak disiram itu ada cukup Bapak Ibu. Kalau ada diberi vitamin. Nah, itu salah satu kiat kami kemarin, salah satu inovasi yang kami lakukan. Setelah itu juga inovasi yang lain juga perlu. Jadi setiap guru-guru itu Bapak Ibu belum bagi tugas. Ini inovasinya di bidang ini apa? Kira-kira pikiran masing-masing nanti kami diskusikan. Jadi akhirnya Bapak Ibu tergali, ada ulun bisa bawa bubur dingin. Kan bubur dingin jarang lagi sekarang kami buat. Jadi ada deskripsi tata caranya, kemudian alat dan bahan sampai sini bapak. Masuk. Kemudian tuh guru yang sidin kebetulan guru hari kan bisa gitu. Ada testimoni. Kemudian kami membuat jamu kan gampang kalau dilihat di Google ada caranya. Apa kita ada rumah, tapi kami langsung actionnya, langsung. Kemudian dan lain-lain tadi. Itu dari prosesnya. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kami di provinsi pun kotanya ada terjadi, kemudian di Adiwiyata Nasional. Iya, itu di Kementerian Lingkungan Hidup ini Jakarta bulan Oktober 2023. Nah, ini beberapa piagamnya aja yang pernah kami terima. Lanjut promotion. Nah, ini adalah 3 sekolah yang ulun bina saat ini. Ulun membina 2 sekolah di selatan, kemudian 1 sekolah yang ada di Banjarmasin Timur, yaitu SDN Kapuran Raya 5, Kelaik Selatan 1 Ibu Marta, kemudian dan pengurus dalam 3 Ibu Tri Winarti. Ya, alhamdulillah ketiganya ini sudah dinyatakan nilainya di atas grade-nya. Tinggal menunggu sertifikat dan pengukuhan dari wali kota Banjarmasin, kita tunggu nanti insya Allah. Iya. Oke. Dan dengan adanya 3 ini menggiring kami kawa menuju Adiwiyata Mandiri. Nah, karena sertifikat ini nanti menjadi poin plus bagi kami. Nah, ketika aplikasi 29 itu kami penuhi, kalau ini gagal. Lanjut. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini program di sekolah kami. Ada beberapa yang harus masuk ke dalam lingkungan hidup. Nah, pertama lihat sampah ambil. Oke, itu pasti. Selasa bahasa Banjar. Nah, di sini kami terapkan bahasa Banjar, istilah ratik segala macam itu. Nah, masih ada kaitannya. Lalu sholat zuhur dan duhanya apa Bapak Ibu? Kalau ulun tampilkan di sini. Air limbah dari wudu itu Bapak Ibu kami tampung, kami siramakan, dan itu berdeskripsi harus ada buktinya.
ada bisa diaplikasi. Kami sholat ada ditampung, mana buktinya? Jadi biasanya kami membuat kayak Bapak Ibu lah di sekolah itu ada tim YouTuber, ada tim IG, ada tim Facebook, semuanya kami dokumentasikan ke situ. Ketika video itu banyak, jadi linknya aja yang kami masukkan ke dalam aplikasi. Jadi verifikator tinggal ngomong klik, sudah kelihatan. Nah ini, kemudian kantin sehat Bapak Ibu di sekolah ulun hanya 3 orang penjual kantin. Ulun kada mau lebih. Yang 3 ini pun kami atur. Ketika mau menjual jajanan sesuai dengan kehendak kami, oke. Kalau kada usah, kami kada sombong, bukan banyak duit daripada anak kami terkontaminasi dan lain-lain. Ada orang jajan di luar Bapak Ibu, tapi itu hanya pagi. Karena kan kita rezeki orang kita kada mau juga. Lawan pagi itu kita kada menangati aja. Ketika 7:30 bel berbunyi, anak-anak masuk semuanya bubar dan orang dagang. Jadi yang dagangnya apa? Yang khusus di dalam kantin sekolah yang 3 tadi aja. Gitu. Dan itu pun sudah diuji oleh lab, baik lab BPOM ataupun lab Puskesmas Kelaten Timur. Alhamdulillah setiap tahun selalu diujinya. Nah, hasil ujinya itu masuk ke dalam aplikasi dari penilaian kami. Oke. Kemudian sekolah bebas sampah. Nah saat ini Bapak Ibu kan bila berkunjung ke sekolahan ulun, ada lagi siswa ulun yang membuang sampah. Ulun punya prinsip ini, sampahku milikku. Ketika mereka membawa sampah, maka sampahnya dibuat di dalam tasnya bawa pulang. Kalau memang ada mau membawa sampah pulang, maka mereka jajan atau makan membawa kotak bekal. Jadi kredit sampah sekolahan. Kayak itu juga guru. Ketika misalnya ada yang selamatan loh Bapak Ibu, nah bawa yang pakai styrofoam. Jadi buat masing-masing. Bila ini ada membuat ulun pasti menunjuk. Pajamannya tahun ke-8 ulun lah. Apa nak ulun lihat ini langsung ulun anukan. Nah jadi sampah memiliki. Jadi hari ini bila pihak Bapak Ibu ada, tapi tinggal sampah daun. Acil yang dijual apa sih dibawa seorang dua. Itu salah satu usaha ulun mengurangi sampah di sekolah dulu. Tapi memang tetap ada sih sampahnya tadi sampah daun. Ketika kami tidak bisa lagi mengkomposting terlalu banyak, akhirnya tetap ke TPA juga gitu. Nah, karena seandainya di wadah kita ini kayak di dataran tinggi, mungkin kita bisa menggali tanah Bapak Ibu lah, digali tanah mungkin beberapa meter yang sampah organik itu bisa dijadikan kita timbun. Kalau Banjarmasin daerahnya 16 cm di atas permukaan laut, laut kada bisa. Ketika kita gali maka banyak yang keluar, sehingga untuk resapan sumber resapan biopori di sekolah kami itu kada berfungsi, hanya sebagai wadah edukasi, dan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu dibolehkan khusus wilayah Banjarmasin. Kalau daerah lain mereka wajib ada sumber resapan, ada biopori, ada kami punya biopori, lubang biopori itu 2 di sekolah. Tapi tadi bajunya dalam, seharusnya kan itu dimasukkan itu misalnya hasil sisa makanan, sehingga nanti menjadi pupuk bagi. Oke, kemudian sampah pemilikku sudah. Jumat bersih ini Bapak Ibu kami bersih semua. Jadi setiap wali kelas itu punya tim. Ini kelas 1 di kelas ini dibagi di semua. Ini kami lakukan setiap minggu ketiga. Jadi kami fokus setiap hari Jumat itu ada kegiatannya, misalnya minggu pertama Jumat Takwa, minggu kedua Jumat Sehat. Nah, Jumat Sehat itu kami lakukan dengan kegiatan olahraga dengan mengelilingi seputar wilayah Kelaten Timur. Nah, kada jauh-jauh Pak. Nah, setelahnya apa itu sehatnya? Mereka bawa bekal makanan yang kami tentukan. Misalnya bulan ini kita harus bawa buah. Kemudian bulan ini kita boleh bawa makanan tradisional, tapi yang tidak mengandung unsur sampah dan zat-zat berbahaya. Oke, lanjut. Nah ini sehari tanpa kendaraan bermotor Bapak Ibu. Ini salah satu aplikasi. Ini bukti kami peduli terhadap energi bebas ramah lingkungan. Iya, jadi ada yang dulu yang menggunakan pertamax gitu. Nah, lalu peringatan Hari Besar Nasional ini masih ada kaitannya. Lalu pembiasaan membawa tumbler sudah tadi. Lalu Jumat Sehat, jalan santai, aksi peduli. Aksi peduli ini Bapak Ibu, ketika kami jalan itu biasanya kami jadwalkan, misalnya bulan ini kita aksi peduli, maka siswa sambil jalan itu mereka membawa karung. Setiap anak kami batasi minimal 5 sampah. Jadi di seputaran jalan yang mereka lewati itu ambil sampah. Bisa juga kami ke pantai,
ketika kami jalan-jalan misalnya lagi kegiatan apa, kami bawa karung selalu menyisipkan. Nah jadi walaupun kami jalan tapi tetap ini tadi karena adiwiyata itu harus ada di hati kita. Oke, donasi sampah daur ulang. Nah ini Bapak Ibu kerja sama kami dengan bank sampah Warse di sini Mawar Senang. Nah jadi siswa itu setiap seminggu sekali hari Rabu mereka bawa. Nah nanti bila sudah terkumpul banyak, kami tinggal menghubungi DLH, maka mereka akan menjemput. Memang harganya jauh berbeda dengan pengepul. Nah harganya, tapi pertama kami bebas sampah, yang kedua kami masuk di aplikasi, yang ketiga edukasi terhadap siswa tadi. Dan lanjut. Nah ini pemanenan air hujan ini Bapak Ibu, ini adalah tandon yang kami letakkan. Jadi air hujan itu kami tampung, kami jadikan bisa bersih wudhu, cuci tangan dan sampah. Itu bagian dari konservasi air. Artinya kita tidak melulu menggunakan air keran PDAM, harus ada. Atau nih yang saat itu kan di Kalian Timur 2 itu masih ada aliran sungai walaupun tertutup. Jadi drainase kami itu sebenarnya sungai. Jadi air sungai ketika dia pasang bajunya jernih itu yang kami siramakan. Nah, kadang mesti mengambil dari itu. Jadi sangat penting. Pengomposan tadi cairan sudah dijelaskan, pupur dingin sudah, kemudian penggunaan lampu LED. Nah, sekolah kami Bapak Ibu sengaja, Bu kita bahasi kan sudah jalan bahasi kita. Pertama apa? Bila bahasi tutup lawang rapat, kalau Bapak Ibu kita akan terjaga, terpantau siswa. Yang kedua kita kaitannya dengan adiwiyata. Kita menggunakan banyak energi. Kenapa? Ventilasi banyak aja. Nah itu salah satu usaha. Karena ini memang dicarinya apa sih? Konservasi energinya. Tuh. Lalu bank sampah tadi reduce recycle ini kami sudah membuat dengan ekobrik dan lain-lainnya, dan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Oke, lanjut. Nah ini Bapak Ibu sedikit, kita mungkin Bogor kan sudah punya sekolah dulu, lanjut Pak sih. Nah ini sedikit. Oke. Nah ini ada dokumentasi aksi kebersihan lingkungan sekolah. Banyak banget yang lain. Lanjut. Nah, oke, Bapak Ibu. Baik, itu seputar tentang sekolah ulun. Nah, kemudian kita akan berlanjut dengan rekan-rekan ulun yang ada di gugus Kelayan Timur. Ya. Yang pertama nih, ketua kita. Mana beliau? Halo. Ketua. Ketua. Sini kan. Oke, kita. Nah, nah ini ketua Sidin ada misi program di sana namanya memilah sampah, lalu tanggap bencana. Mantap, dulu kan ada tanggap bencana sebenarnya ada. Lalu aksi kebersihan. Silakan Pak Ustaz lanjut. Nah ini foto Sidin. Nah ketika sosialisasi dan apa kegiatan tanggap bencana. Mungkin Pak Kardata undang dari mana Pak? Damkar kan tuh? Oh Damkar. Oke. Sebenarnya. Dalam kita ulun jangan Oke, kita lanjut. Nah ini sedikit aksi kebersihan sini, pemilahan sampah dan aksi bersihnya. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan program, mana buktinya? Ditanya orang waktu itu. Oke, lanjut. Nah ini, kawan ulun yang cantik mana nih? Lisa Ibu Rabiah. Ibu Rabiah mana nih? Ibu Rabiah. Nah ini kemarin. Nah, program memudayakan Lisa sampah ambil buang ke tempat sampah. Kejar sini. Oke. Lanjut. Nah, ini foto kegiatan di sekolah sini. Nah, yang membuang sampah itunya. Nah, cuma mungkin itu perlu dipilah-pilah karenanya membuangnya ke kotak yang warna hijau. Iya. Ya, jadi mungkin perlu lagi ditambahkan edukasinya di sana tentang penjelasan. Nah, nih yang paling ganteng itu. Tepuk tangan kepada Bapak Ahmad Tayamin. Nah, siap Jasidin. G10B. Dengan gerakan G10B. Apa itu? Nah, itu gerakan 10 menit bersih. Dan masalah kegiatan bersih-bersih yang dilakukan bersama dengan durasi singkat dan jam istirahat serta kegiatan Jumat sehat dilakukan. Lanjut. Nah ini foto sini lompat dioperasiin. Nah artinya kepala sekolah kan sekedar menginstruksikan, tapi ambil bagian. Nah ini Bapak Belangit. Nah ini adalah salah satu kepala sekolah Kelayan
Kelayan Timur 7. Sidin punya moto balangis. Apa tuh? Apa tuh balangis? Budaya menghilangkan sampah di sekolah. Iya. Nah, ujar Sidin program ini upaya sekolah membawa bahalakan wadah tumbler tadi agar pedagang di lingkungan sekolah tidak melayani. Bagus, Sidin punya prinsip jangan dilayani bilanya ada bawa tumbler, kotak bekal. Nah, bagus Bapak Ibu. Dengan cara itu kita mengurangi sampah. Ya, oke. Lanjut, nah ini program Sidin. Apa tuh kegiatan? Oke. Pak Jena boleh kan tambahkan? Kalau dia punya pengolahan, oke. Baik, kita biasa kita kalau mau tinggal. Yang berikutnya ketua Tigas kami Bapak Saifullah. Bapak Saifullah. Bapak berdiri Pak. Wih, mantap Bapak. Program berwawasan lingkungan sudah ada kegiatan Sabtu sehat. Nah, kemudian Sabtu bersih. Kalau ulun tadi fokus di hari Jumat, Pak Saifullah fokus di hari Sabtu. Oke. Nah, ini kegiatan-kegiatan sini. Nah, oke. Lanjut, Pak. Nah ini ibu yang cantik dulu. Program dengan judul gesit. Gerakan bersih tiap hari. Nah setiap hari bersih dia bagus juga. Sekolah sini rapi bersih. Padahal pedagangnya banyak kali lain buka tuh luar biasa. Ya, upaya rutin melibatkan seluruh siswa dan staf. Nah untuk melalui di lingkungan sekolah. Kita lanjut. Nah ini kontak kegiatannya. Oke Bapak Ibu. Terus Kelayan Timur 12 nih operator. Maju. Ini programnya pertama penghijauan pemilahan sampah setiap hari. Nah sebenarnya sih mengolah sampah. Jadi sediakan pemukiman sudah wadah-wadahnya. Tentunya edukasinya sudah. Lakuan. Satu bak aja. Oh berarti kamu pilah lagi kan? Tambah tapi tiga loh. Percuma kita mau memulangkan. Yang penting kan edukasinya siswa itu paham bahwa kenapa sih harus dipilah. Toh kan akhirnya di TPA di ada juga ada. Nah, kemudian, nah ini foto pemirsa. Nah sini turun juga tuh penghijauan di sini ada. Ya memang bumi kita harus segera dihijaukan kembali. Kemudian itu ada sampah warna. Nah lumayan Pak rumputnya Pak Pusena. Hijau. Sini nggak ada alang-alang lagi pupuknya. Nah ini MC kita yang paling luas nih. Iya. Pemilahan sampah di sekolah sendiri. Kemudian daur ulang kita lihat fotonya. Oke. Nah ini sini menggunakan tuh. Itu perayaan 17 Agustus pula lomba di kelas bisa nih bersama itu yang dari gelas aqua ya. Kemudian pemilahan sampah itu apa itu Bu? Pemilah sampah plastik ya. Kemudian memakainya. Oke. Ini yang terakhir silakan. Yang terakhir ini Ustaz Dena. Ini kalau di sekolahan kami ada istilah operasi sumur karena ulun orang pramuka Bapak Ibu. Jadi dalam pramuka itu ketika ada kegiatan semua orang yang berkegiatan wajib membawa sampahnya pulang masing-masing. Jadi ketika ulun menjadi kepala sekolah di Tanjung Pagar 3 memang ulun mewajibkan operasi sumur. Bilanya kada melaksanakan maka sama ganda menghambat. Yang kedua, ulun ini sangat terinspirasi dengan SDN Kelayan Timur 2 ini karena kami ini sebenarnya binaan Sidin kan PLT di mana di Tanjung Pagar 3. Nah, jadi membawa tumbler dan kotak bekal ini sebenarnya bukan program ulun tapi memang program warisan dari beliau. Tiket kebersihan ini sebenarnya lain program nih TU ulun ini menanam banjir ini mana. Satu lagi Bapak Ibu ulun mohon doa terhitung tanggal 1 Mei tadi pas tanggal merah kami sudah tidak lagi menggunakan tabak sampah di sekolah. Jadi semuanya tidak boleh membawa sampah ke sekolah. Apabila membawa sampah ke sekolah
maka murid kelas 1 sampai kelas 3 menulis istighfar 20 kali, murid kelas 4, 5, 6 menulis istighfarnya 50 kali. Nah, jadi itu tambahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ulun sangat terinspirasi dengan Pak Jainal. Bagus sih Sidin tadi. Kalau Ulun kan mewajibkan ini mau sampah pemilikku, Sidin ada punishmentnya malah. Nah, tapi punishmentnya tetap edukasi menulis sehingga siswa itu bujur-bujur. Kalau Ulun pakai patroli guru wali-wali kelas saja. Jadi bila nyebuli kantor di sesernya, di loker-lokernya, bila masih ada di kiosnya. Nah, itu. Ya. Kemudian Pak Muksin, ayo. Ya, oke. Terima kasih. Mohon maaf Pak Jainal dan Pak Idi gambar pian kedada yang di sini karena ini waktu udah ambil waktu di tahun 2023 belum ada yang kami puji-puji terkumpul bersama dengan pakaian yang sama mudah. Jadi minta rela. Ini itu saja mungkin dari presentasi dari Ulun. Terima kasih atas perhatiannya. Ulun kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lisna yang telah berbagi praktek baik. Begitu jelas dan bersemangat ya kan Bapak Ibu? Tapi kami tidak menutup untuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu mau tanya, ada yang mau ditanyakan mengenai paparan praktek baik tadi? Kami batasi 3 dulu. Walaupun ada kalau menjelaskan ya Bu Yani. Yani, Bu Yani, Bapak tolong catat pertanyaannya kalau ya Ibu ini dulu. Ayo catat ayo. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi apresiasi gasan Gugus Selayar Timur. Tepuk tangan gasan buhannya. Ibu, nih Buhan Pian nih mengangkat tentang adiwiyata pula. Adiwiyata mandiri pada khususnya kebetulan kami juga adiwiyata masih menuju provinsi, masih menuju sangat inspiratif Buhan Pian ini. Ulun hanya ingin menanyakan Buhan Pian adiwiyata mandiri ini kan dia membimbing tadi kan beberapa sekolah. Kayak apa garang Bu suka dukanya membimbing sekolah-sekolah lain tuh. Terus beri tips Bu gasan kami kalau kami tersentuh dan ingin mengikuti jejak Pian Bu. Terima kasih semalam Waalaikumsalam. Mau kadang kata panjang mana? Lanjut pulang lah. Ini Bu Yani pertanyaannya tujuan ke Ulun kah atau ke rekan-rekan kawanan yang lain? Karena adiwiyata mandirinya Pian kan Bu. Oke, baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada program dari sekolah kawan-kawan kami di Gugus yang menarik bagi Bu Buan Pian boleh aja tanya kadang-kadang langsung ke Ulun boleh. Terkait pertanyaan Bu Yani, kayak apa tadi tipsnya? Apa tadi Bu Yani? Suka dukanya Iya, suka dukanya membina sekolah. Oke Bapak Ibu, terkait dengan pembinaan, gitu loh. Kita mungkin mencapai bisa, mempertahankan itu sulit, tapi lebih sulit lagi ketika kita membina. Karena membina ini mengajak orang mau seperti kita. Kalau ada apa ya bilang motivasi khusus, jadi pertama suka dukanya itu tadi harus rancak diurus-elus ya, diurus artinya pendekatan emosionalnya dengan rekan-rekan. Kemudian program itu jelas Bapak Ibu, program jelas dan bukti nyatanya ada. Nah, kemudian ketika bukti nyata ada, kita berikan masukan, kita dampingi sampai mereka ke tahap verifikasinya. Jadi kita terus welcome. Ulun membuka ketika kami pembinaan itu ini minimal 3 kali pembinaan. Minimal. Nah 3 kali pembinaan itu ada berita acaranya, surat undangannya, kemudian notulen rapatnya semuanya diupload. Si sekolah yang dibina itu juga memakai itu tadi. Kami pun menggunakan untuk mengisi aplikasi. Terus dampingi. Ketika mereka ada kendala kita dampingi. Jangan bosan-bosan. Kalau perlu apa yang kita gawi, mereka bisa menggawi juga silahkan. Tinggal dimodifikasi. Kita kada bisa mengajak semua orang. Itu harus ada inovasi loh. Harus ada semua orang kan. Nah tapi paling kada karena tahapan mulai dari status kota, provinsi, nasional, mandiri itu ada grade-grade-nya. Kalau kan kota itu sekitar 75, kemudian ke provinsi itu 80, ke
ke nasional itu minimal 95. Nah, kemudian ke mandiri itu 100 plus ke atas gitu. Itu Bu Eni. Suka dukanya pasti. Ya, pertama kita harus membentuk tim tadi, mengunjungi ke sekolah yang kita kunjungi itu ada MOU dulu. Kapan bubuhan sidin siap? Pembiayaan Bang. Iya, pembiayaan. Karena kami pengadaan juga jadi bakuran aja. Iya. Kami mohon maaf lah ibu-ibu lah bahwa kami ini datang kan usah disuguhi apa-apa dan kami pun karena kami menyuguhi apa-apa karena sama-sama kita sekolah mengandalkan dari dana bos ini. Jadi paham aja. Tuh mungkin Ibu Tri, Ibu Marta bisa bercerita tentang pembinaan sedikit. Boleh Ibu Marta pembinaan. Ya. Kalau mau testimoni Bu Eni siapa sih tulis nama membina. Nah, ada. Oke, mungkin itu Bu Eni terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya Bapak Ibu, wabarakatuh. Bu Eni sudah Sip. puas atas jawabannya. Puas, Bo. Terima kasih. Bapak Ibu ada dua orang lagi yang mau. Ini gratisnya Bapak Ibu yang ada pembayaran. Jujur. Kesempatan nih Bu membagi informasi. Ada yang mau ditanyakan? Ada berbayar? Ya. Sudah Bapak Ibu lah jelas saja. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mudahan berbagi praktek ini bermanfaat bagi kita, khususnya Amin. kepala sekolah untuk membenahi sekolahnya masing-masing. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi